Baik Bapak Ibu sekalian, pada maghrib ini kita akan coba membahas surat yang ke-87. Memang agak di atas surat Ad-Duha, tapi surat ini sering kita baca. Surat Al-A'la, surat ke-87. Di urutan mushaf Bapak Ibu, surat ini surat yang ke-87. Tetapi menurut waktu turunnya, jumhur ulama menyebut surat ini adalah surat yang ke-8 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk surat Makkiyah. Makkiyah artinya, kita ulang, semua surat dan ayat yang diturunkan ketika Nabi masih tinggal di kota Makkah. Walaupun dia tidak diturunkan di Makkah, tapi Nabi masih tinggal di Makkah, Makkiyah namanya. Kalau diturunkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, namanya Madaniyah. Walaupun surat itu diturunkan di kota Makkah, Nabi sudah tinggal di Madinah. Lalu Nabi naik haji ke kota Makkah, turun ayat pada waktu itu. Makkiyah atau Madaniyah, Bu? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Walaupun dia diturunkan di kota Makkah, tapi Nabi sudah tinggal di Madinah. Jadi menentukan Makkiyah dan Madaniyah bukan di mana dia diturunkan, tapi kapan dia diturunkan. Nah, begitu patokannya. Surat ini Bapak Ibu sekalian adalah di antara surat yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad sering membaca surat ini ketika berkumpulnya kaum muslimin di dalam solat-solat yang ramai orang. Kapan Nabi biasa membaca surat ini? Satu, di dalam pelaksanaan salat Jumat. Nabi ketika salat Jumat, surat yang biasa dan sering beliau baca, rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Kan itu selalu sering dibaca. Begitu juga dalam pelaksanaan salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama yang dibaca Nabi juga Sabbihisma Rabbikal A'la. Begitu juga dalam salat witir Bapak Ibu sekalian. Witir 3 rakaat, witir itu kan maksimal boleh 11 rakaat. Yang umum kita lakukan di masjid 3 rakaat. Tapi tidak boleh witir 2 kali dalam semalam Bapak Ibu sekalian ya. Kadang ada kita nih di masjid malam tarawih, malam Ramadan witir. Nanti di rumah dibikin lagi witir. Kata Nabi, la witraini fil lailah, tidak ada boleh 2 witir dalam satu malam. Apa sebab? Witir itu artinya ganjil. Kalaulah satu malam itu dibikin sesudah sholat tarawih 3, lalu nanti ibu bikin lagi 3 tambah 3, 6, tidak ganjil namanya, lagi genap berarti dia. Makanya kata Nabi, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Kalau sudah selesai nanti dia di masjid, sudahlah, malam nanti mau tahajud, dah oke witir lagi. Kalau dia ndak witir tadi sesudah tarawih, nanti tahajud tutup witir. Nah, yang jelas witir itu penutup sholat. Dari semua rangkaian sholat, witir itu posisinya di akhir. Itu maksudnya. Bukan berarti dia terakhir dalam malam itu. Boleh saja nanti mau tegak lagi tahajud, sholat hajat, tapi ndak witir lagi. Kalau dibikin malam, apa rangkaiannya? Bikin tahajud, hajat, segala macam, witir terakhir. Nah, itu posisinya. Jadi maksudnya penutup itu di akhir dari semua urutan sholat dalam pelaksanaan sholat di waktu itu. Nanti mau lanjut sholat yang lain silakan. Nah, sholat witir Nabi juga, rakaat pertama yang biasa beliau baca, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Nabi biasa membaca surat apa Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Nabi biasa membaca Qul huwallahu ahad. Di dalam riwayat lain ditambah dengan surat Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq
Qul a'udzu birabbin nas. Kan ini yang biasa kita baca kalau salat tarawih tutup witir. Kalau lah terdengar imam tu baca 3 surat Qul tu senang hati ibu di belakang tu. Selesai waktu salat tarawih awak tu kan. Itu tandanya biasanya. Kalau ada bapak baca doa panjang kali doanya, tiba-tiba dia baca Rabbana atina, itu agak lega hati dah sikit tu. Berarti selesai doanya. Biasa tu penutup doa tu Rabbana atina. Maka ini surat yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Membaca surat di dalam salat itu Bapak Ibu sekalian sunnah. Tidak dibaca pun sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ingat, istilah sunnah di dalam Islam itu banyak. Kalau kita bahas fikih Bapak Ibu, sunnah itu sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu kaidah fikih yang kita kaji itu. Kalau dalam ilmu adab, ilmu akhlak, tasawuf kata sebagian ulama, maka makna sunnah itu berbeda. Sesuatu yang dikerjakan beruntung, ditinggalkan rugi. Kita ini kan kadang mentang-mentangkan tidak apa-apa, maka sering meninggalkan yang sunnah-sunnah. Tidak apa-apa tadi patokannya. Pakai kaidah adab sedikit. Kalau ditinggalkan, rugi. Amalannya singkat, kadang mudah, tapi kita bermudah-mudahan pula kita tinggalkan pula. Kalau kita mengkaji ilmu hadis pula, sunnah itu nanti beda lagi maknanya. Apa sunnah dalam ilmu hadis itu? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'ali wa taqrirati. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sunnah juga namanya itu. Makanya nanti Bapak Ibu kan dengar ada ustadz yang menyebut ikut sunnah Nabi yang wajib. Bagi awak yang tak ngaji heran enggak kita, ada pula sunnah wajib. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Kata awak itu kan. Nah, itu kalau kita ngaji fikih begitu pemahaman kita. Sunnah sunnah, wajib wajib. Yang dimaksud sunnah yang wajib ini perbuatan Nabi tapi hukumnya wajib. Itu maksudnya. Apa contoh sunnah yang wajib? Nabi setiap diundang oleh orang pasti datang. Itu sunnah Nabi yang wajib, contohnya itu. Nabi kalau sholat 5 waktu pasti berjamaah. Itu sunnah Nabi yang wajib. Dalam mazhab Hambali, Hanafi, berjamaah wajib bagi kaum bapak-bapak. Nah, kalau dalam ilmu fikih Syafi'i, kitab Fathul Qorib biasa kita bahas sunnah muakkadah. Kata Imam Rafiq, kata Imam Nawawi, hukumnya fardu kifayah, sholat berjamaah itu. Nah, kalau ada satu kampung tak ada yang sholat seorang juga ke masjid, satu kampung berdosa, kata Imam Nawawi. Tapi kalau sudah ada yang melakukan, maka jatuhlah dosa satu kampung tadi. Nah, ini dia kalau dipahami dalam sunnah tadi. Tapi jangan mentang-mentang fardu kifayah selalu orang yang kita suruh. Awak ni kalau lah fardu kifayah tu kan lah ada orang, ada istilah kita sampaikan dulu, kalau ada pepatah lama, kalau orang lain bisa kenapa kita tidak? Itu pepatah lama. Kalau pepatah kini, kalau orang lain bisa kenapa harus kita? Itu yang jadi masalah tu. Kan lah ada si A tu, biar aja dia lainnya. Apalah awak sibuk-sibuk lah azan di situ lagi, biar aja lainnya terus azan. Kenapa pula kita datang sholat berjamaah? Itu kan sudah ada orang sholat berjamaah, biar aja lah orang. Nah, ini penyakit kita, ini pula Bapak Ibu sekalian. Kalaulah ada orang lain bisa, kenapa harus kita? Asyik orang yang kita tunjuk terus kan kita tidak pernah mau ke depan. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi membaca surah ini secara hukum fikih sunnah. Sunnah sholat itu kalau kita kaji ada 15. Nah, di antaranya membaca surat-surat di antara sesudah Al-Fatihah. Jadi surat yang dibaca itu bebas sebenarnya Bapak Ibu. Akan tetapi kalau kita tanya mana yang biasa disunnahkan Nabi, yang biasa beliau baca, ini salah satunya. Tidak dibaca pun tidak batal sholat.
Sunnah-sunnah di dalam sholat, hayat itu namanya, itu kalau diamalkan dia dapat pahala, ditinggalkan sholat tidak batal, tidak perlu sujud sahwi. Hayat namanya, termasuk membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah, termasuk membaca doa tawajjuh, termasuk mengangkat tangan. Ngangkat tangan dalam sholat itu tidak wajib, Pak. Ngangkat tangan itu tidak wajib, sunnah. Tidak diangkat pun tangan pun tidak boleh, masalah. Secara hukum fikih dia tidak membatalkan sholat, tapi kaedah adab rugi kalau tidak kita angkat tangan. 4 tempat ketika takbiratul ihram, turun ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari duduk yang ada tahiyat, sunnah ngangkat tangan tuh. Nah, ini diantara sunnah-sunnah di dalam sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, maka surah Sabbihisma Rabbikal A'la ini sering-seringlah kita baca, terutama kalau sholat 5 waktu, dia disunnahkan dibaca di sholat isya. Karena sholat maghrib ke bawah itu Pak, dianjurkan surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu surat yang dianjurkan dibaca. Kalau nanti sholat isya itu yang dianjurkan dari atas surat Ad-Duha wal-laili idza yaghsha itu sampai surat An-Naba, atau surat-surat panjang diambil beberapa ayat kurang lebih sepanjang surat-surat itu. Nah, itu nanti kalau kita dalam sholat isya. Kalau subuh lebih panjang lagi biasanya, tapi jangan kelewat panjang pula. Makanya sunnah imam tuh ketika sholat dia mandang ke belakang dulu. Apa fungsi imam mandang ke belakang itu? Satu, untuk merapikan dan memastikan saf tadi lurus. 2, untuk menengok siapa jamaah yang ada di belakang. Kalau di pesantren anak-anak muda isinya 1 juz pun tidak masalah tuh. Tapi kalau di tempat kita ini kan mayoritas remaja yang datang nih Pak, remaja tahun 50-an, remaja tahun 60-an, yang lagi diintai-intai malaikat maut, ya kan? Nah, kalau dibaca panjang-panjang, goyang-goyang lutut kaki Bapak tuh. Nah, kambuh bulu bekormatik, ya kan? Ujung-ujungnya keluar dia dari saf sholat nanti. Ada kasus macam itu. Sholat tarawih butuh rakaat pertama imam itu dibaca surah Yasin. Mengutuk-ngutuk hati ibu itu dalam hati dia kan. Surah Yasin dibacanya rakaat pertama. Kalau macam itu besok malam tidak usah di Masjid Jamiatul Rahmah ini kita sholat lagi. Di mana? Di Cendana itulah kita sholat. Rupanya ibu tu tidak tahu imam yang malam pertama di Jamiatul Rahmah, malam kedua di Cendana rupanya. Rupanya tu ulang balik Yasin rakaat pertama situ kan. Dan maka itu Bapak Ibu sekalian dibacalah ma tayassara minal Quran, disebutkan dalam surah Al-Mudaththir. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk tafsir ayat. Ayat yang pertama firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Ketika diturunkan surat ini, ayat pertama, maka kata malaikat, bacalah surat Al-A'la ayat pertama itu sebagai doa ketika sujud. Maka ketika kita sujud, sunnah yang dibaca apa Bapak Ibu? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau di dalam beberapa riwayat lain ditambah wa bihamdi. Nah, ini yang biasa kita amalkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dibuka nanti di beberapa bacaan sholat itu banyak sebenarnya bacaan sholat. Ada nanti riwayat yang menyebut kalau rukuk sujud itu maka yang dibaca subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Ada juga nanti pendapat yang mengatakan demikian, atau dibaca subhana rabbiyal a'la. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tasbih itu dalam bahasa artinya maha suci. Subhanallah, maha suci Allah.
kita ni kadang salah tempat. Kata subhanallah itu sebenarnya di dalam Al-Quran diucapkan dalam zikir untuk menafikan Allah, menjauhkan Allah dari sifat-sifat tercela. Ada orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya ayah ibu. Subhanallah, itu sebenarnya tempat mengucapkan subhanallah. Ada orang yang mengatakan umpamanya nanti Allah itu butuh makan. Subhanallah. Maka subhanallah itu sebenarnya diucapkan di tempat-tempat kita khilaf, di tempat kita salah, atau di tempat ada yang menganggap Allah sama dengan makhluk. Makanya di dalam sholat ketika imam lupa, itu yang diucapkan subhanallah. Jadi subhanallah itu sebenarnya bukan diucapkan saat memuji orang. Kita kan selalu pakai kadang subhanallah pas memuji orang. Anak maju tampil cantik tampilannya, bagus suaranya, subhanallah. Secara hukum tidak tepat. Nah, kalau yang kita puji bagus penampilannya, ngaji dia suaranya merdu, sebaiknya yang diucapkan apa Bu? Pak? Masya Allah, bukan subhanallah. Tapi pas dia baca tadi agak-agak lain bunyinya sedikit, baru subhanallah. Allah itu indah, menyukai keindahan, Anda suka dengan yang tak baik-baik begitu kan, baru subhanallah. Itu sebenarnya letak kalimat subhanallah. Masya Allah, ketika kita menengok sesuatu nikmat yang Allah berikan, ada sesuatu yang menyenangkan hati, Masya Allah. Menentukan takdir yang senang, Masya Allah. Ada ketentuan Allah yang tidak menyenangkan kita, apa yang diucapkan Pak? Kalau ada awak jatuh umpamanya di depan, apa yang kita ucapkan? Masya Allah juga. Datang kawan tu cerita jatuh saya depan tadi Pak. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Masya Allah itu kan hebat jatuh. Nah, bukan juga subhanallah. Apa yang kita ucapkan? Qadarullah. Qadarullah. Itu semua takdir Allah. Jadi ini lafaz-lafaz ini umum kita ucapkan, tapi kadang kurang tepat pada tempatnya. Maka lafaz subhanallah itu diucapkan di tempat-tempat ada yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, lalu ketika Nabi pulang ke Makkah, dia ceritakan, saya tadi melakukan perjalanan Isra tadi malam dari Makkah ke Palestina, lalu Mi'raj ke langit. Apa kata orang kafir Quraisy? Tidak mungkin Muhammad bisa melakukan itu. Tuhannya Muhammad pun tidak akan mampu melakukan itu. Mereka menganggap begitu kecil kemampuan Tuhan. Maka Allah turunkan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah ketika ada yang mengatakan Allah tidak mampu, Allah tidak bisa, subhanallah. Itu kalimat yang keluar di dalam surat Al-Isra itu. Maka kalimat tasbih itu diucapkan di tempat-tempat ada yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah. Nampak keburukan orang, berjudi itu sekawan tadi, sholat jarang, kan ada orang macam itu Bapak sekalian, sholat tidak pernah mau, kerja malas-malasan, berjudi ya kerjanya, game online, tapi bisa pula bikin status nanti semua akan indah pada akhirnya. Nah, ini kan agak-agak meleset kau ni sikit, cerita banyak itu kan, akan indah pula pada akhirnya kata kawan tadi. Subhanallah, balas komentar di bawah itu. Nah, maka itu makna subhanallah. Sabbi isma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu al-a'la. Al-a'la itu kata para ulama maknanya ada dua. Satu, a'la yang maha tinggi, a'la ulus sifat.
Ulu sifat maksudnya Allah lah zat yang memiliki sifat paling dari semua makhluk yang ada. Jadi kalau ada kita menyebut ini bisa mendengar, ini bisa melihat, Allah yang maha atas semua yang ada di jagat raya ini. Allah lah milik kemahaan atas segala sesuatu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah ciptakan malaikat? Mungkin ada sebagian kita yang berpikir, apa guna malaikat tuh? Kan Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Lalu apa guna malaikat? Pernah tak Bapak Ibu berpikir itu? Allah kan bisa mencabut nyawa kita Bapak Ibu. Lalu apa guna malaikat? Tukang cabut nyawa. Allah kan mampu memberikan wahyu secara langsung kepada Nabi dan Rasul. Lalu kenapa ada malaikat Jibril? Allah mampu memberikan rezeki secara langsung. Kenapa ada malaikat Mikail? Ada malaikat rahmat? Nah, itu mungkin kita berpikir di sana. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kata para ulama, Allah ciptakan malaikat untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Apa sebab? Malaikat itu dapat dijangkau indera manusia yang Allah tunjuk. Nabi Rasul bisa tengok malaikat lah, kita enggak. Kalaulah Nabi dan Rasul bisa menengok malaikat, maka mereka tengok bagaimana besarnya malaikat. Malaikat itu di dalam surat Fatir Bapak Ibu baca, diberikan kemampuan, diberikan dia fisik yang cantik, punya sayap. Allah katakan dalam surat Fatir, malaikat itu uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Itu bukan hadis poligami Pak ya. Pak selama dengar 2, 3, 4 itu kan poligami di bahasa Ustaz pun. Nah, ikut cerita sayap malaikat. Baca surat Fatir ayat 1. Malaikat itu uli ajnihatin punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tetapi malaikat Jibril dalam satu riwayat dijelaskan punya sayap 600 banyaknya. Nabi bisa menengok. Nabi disebutkan dalam Al-Quran pernah menengok wujud asli malaikat Jibril 2 kali. Satu ketika di Gua Hira, pertama menerima wahyu. 2 ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kan nampak 2 kali. Kalaulah wujud malaikat Jibril saja begitu dahsyat besarnya, terjangkau indera para nabi dan rasul, bagaimana pula yang menciptakannya? Tentu lebih dahsyat dan hebat pula daripada itu. Maka salah satu fungsi diciptakan malaikat untuk menunjukkan kekuasaan Allah lewat makhluk-makhluk yang luar biasa tadi. Nah, itu tadi fungsi malaikat. Bukan berarti Allah butuh dengan malaikat. Kita ni kalaulah bermaksiat sekampung ni Bapak Ibu, Allah tidak rugi. Kalaupun kita beribadah satu kampung ni, Allah pun tidak untung. Untung rugi ibadah kita tu balik ke kita masing-masing. Nah, maka Allah tidak pernah butuh dengan makhluk. Allahus Samad. Allah tidak tergantung dengan siapapun, makhluklah yang bergantung dengan Allah. Maka malaikat yang Allah ciptakan tidak bukan Allah butuh kepada malaikat, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya atas manusia, bahwa ada malaikat yang begitu hebat besarnya, apalagi sang penciptanya. Itu menunjukkan ulus sifat, tingginya sifat Allah di atas para makhluk. Yang kedua juga dipahami makna a'la itu ulu zat, tingginya zat. Apa makna tingginya zat? Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan makhluk Allah yang paling tinggi yang Allah ciptakan itu apa Pak? Apa makhluk ini? Semua langit bumi yang paling tinggi sekali diciptakan Allah di atas. Apa Bapak Ibu? Arash. Itu kan dalam Al-Quran banyak disebut arash gitu kan.
Nah, maka ketika Allah mengatakan Allah uluzat, kalau ada makhluk yang paling tinggi aras, malaikat tidak mampu naik sampai ke aras, maka zat yang hanya mampu melebihi aras hanyalah Allah saja. Jadi ketika dikatakan Allah di atas aras, menunjukkan Allah zat yang maha tinggi, tidak bisa dia lebih rendah dari makhluk. Makhluk yang paling tinggi yang Allah ciptakan aras, Allah yang mampu lebih tinggi daripada aras. Itu maksudnya. Tapi Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh tempat, tetapi Allah ingin menjelaskan Allah lebih tinggi atas semua makhluk, Allah lebih besar atas semua makhluk, Allah lebih hebat, maha hebat atas semua makhluk yang diciptakan. Maka itu makna uluzat namanya, Bapak Ibu sekalian. Itu makna Al-A'la di dalam surat Al-A'la ini, ayat yang pertama. Ayat yang kedua kata Allah, Alladzi khalaqa fasawwa. Allah lah yang menciptakan makhluk lalu menyempurnakan ciptaannya. Kita ini ada kadang kalimat kita yang kurang tepat. Ini pernah kita bahas dalam surat At-Tin. Kita sering ngomong kadang manusia inilah ciptaan Allah yang sempurna. Pernah nak kita ngomong tuh Pak? Kan ada kadang orang menyampaikan manusia inilah ciptaan Allah satu-satunya yang paling sempurna. Itu bisa masuk ke syirik kecil kita nanti itu Pak. Bahkan bisa syirik besar. Apa sebab? Ketika kita katakan hanya manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, artinya selain manusia cacat. Ada ciptaan Allah yang tidak sempurna berarti. Kan begitu arahnya nanti. Kalau dikatakan cuma manusia yang sempurna, berarti yang lain tidak sempurna. Kan begitu pemahamannya nanti. Kita mengatakan Allah menciptakan hewan tidak sempurna, menciptakan tumbuhan tidak sempurna. Ini salah nanti kita memahaminya Bapak Ibu sekalian. Itu biasa memahami surah At-Tin, wattini wadzaitun wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada nanti yang mengatakan manusialah satu-satunya ciptaan Allah yang sempurna. Tidak tepat. Jadi lalu maknanya apa ahsani takwim? Atau Allah menyempurnakan setiap ciptaannya. Allah ahsana kulla syai'in khalaqa. Maksudnya kalau dikatakan manusia itu makhluk ciptaan Allah yang sempurna, dalam hal apa dulu? Samalah kalau Bapak bertanya apa mobil yang paling elok, apa Bapak jawab? Apakah bisa kita katakan semua mobil itu bagus? Belum tentu, harus ada kejelasannya dulu. Elok untuk apa? Kata Bapak itu saya mau buka toko bangunan. Oh kalau macam itu pick up lah, karena itu sesuai Pak kebutuhan. Oh saya mau bikin untuk rental, tidak mungkin pick up disebut Bapak itu yang paling bagus. Tentu disarankannya nanti MPV, Avanza, Xenia, itulah mungkin diarahkannya. Tergantung kebutuhan. Oh saya mau ngantar barang nanti dari sini keluar provinsi, tidak mungkin pick up diarahkan itu Pak. Apa yang paling bagus kalau itu? Puso, gitu kan? Nah, maka ketika diceritakan manusia makhluk yang paling sempurna sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi. Masuk. Kalau dikatakan siapa yang paling sempurna menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Kalau menyampaikan pesan, Pak, malaikat Jibril itulah makhluk yang paling sempurna menyampaikan pesan. Tidak pernah dikurangi, tidak pernah ditambah-tambah. Kalau awak manusia kau menyampaikan pesan, kalau pesan bertambah, kalau duit berkurang, itu model awak itu. Kalau menyampaikan pesan bertambah, dari situ nyampaikan beras sampai sekolah jadi lontong misalnya itu. Bertambah-tambah cerita tu. Ada orang kecelakaan depan tu lecet sikit kepala cuman sampai ke siku banyak lukanya, mungkin 10 jahitan.
sampai ke siput retak kepala bapak tu, sampai ke ujung pecah kek kepala bapak tu. Padahal tadi lecet sikit, cuman tu kalau cerita tu bertambah-tambah kita. Tak bisa pesan tu sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi kalau duit berkurang misalnya, anggaran dari hati sekian itu, sampai ke bawah turun tinggal sekian nih. Itu kalau manusia itu tidak sempurna menyampaikan pesan. Tapi malaikat Jibril tidak. Kalau ditanya siapa makhluk Allah yang paling sempurna mengangkat aras, malakul arsy, mengangkat aras. Siapa yang paling sempurna mencabut nyawa, malaikat maut. Jadi kalau ditanya sempurna itu ya tergantung dalam hal apa dia tanya. Kalau ditanya sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi yang nanti dimintai pertanggungjawaban manusia. Kenapa pula manusia itu disebut lebih hebat daripada makhluk yang lain? Mungkin ada pula pertanyaan, Bapak. Kalau dibandingkan dengan hewan, mungkin lebih hebat awak manusia, Bapak. Tapi dibandingkan sama jin, mana hebat kita pada jin, Bu? Manusia ada kesurupan jin, jin tidak ada kesurupan manusia. Mana lebih hebat berarti, jin atau manusia? Kalau dikaji-kaji, manusia makan, jin makan. Manusia sholat, jin pun sholat. Karena jin sama manusia sama-sama nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Lalu di mana letak hebatnya manusia dibanding jin tadi? Ada kesurupan gitu kan? Ada tak kira di dunia jin tu kesurupan si A tu kan? Oh ini kesurupan nih, kesurupan mana? Kesurupan anak depan masjid Jamiatul Rahman itu. Tak pula ada tu kan? Belum pula ada. Lalu di mana letak hebatnya? Kata para ulama, di mana letak kesempurnaan manusia sebagai khalifah dibandingkan jin? Karena hanya dari golongan manusia diutus nabi dan rasul. Di situ nanti letak bedanya. Kalau secara tanggung jawab sama, Allah yang katakan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan jin manusia sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama nanti menjadi khalifah. Tetapi yang akan menjadi makhluk sempurna khalifah di muka bumi itu pemimpin dari semua makhluk yang Allah ciptakan adalah manusia, karena hanya dari golongan manusia diutus nabi dan rasul. Jadi tidak ada rasul dari golongan jin, Bapak Ibu sekalian. Ulama banyak, jadi ulama golongan jin ada, tapi rasul nabi kata para ulama tidak ada. Maka itu nanti ada masjid jin di Arab Saudi itu, di situ pernah Nabi membaiat para jin untuk masuk Islam. Jadi rasulnya tetap manusia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, baru 2 ayat ini kita bahas. Insyaallah karena ada masuk waktu sholat, di lain waktu nanti kita lanjutkan kembali, masih panjang pembahasan ini. Ada kurang lebih 3 kali atau 4 kali lagi sebelum masuk bulan suci Ramadan bulan Februari, Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang dan lebih mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.